إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس ونحن نعزكم الله. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa melanjutkan kajian kita usul tafsir. Mudah-mudahan ke depan lancar. Barakallah. Kita masih pada pembahasan pertama kitab ini, yaitu tentang masalah Al-Qur'anul Karim. Terakhir yang kita baca, yang kita bahas ialah definisi Al-Quran lughatan wa syar'an. Ya. Definisi Al-Quran secara bahasa dan definisi Al-Quran secara syariat. Kemudian kita sudah telah membaca penjelasan dari mu'allif rahimahullah bahwasanya Allah Taala telah menjaga Al-Quran ini dari perubahan, upaya penambahan, pengurangan dan yang semisalnya. Penjelasan bahwasanya Allah Taala yang menjaga Al-Quran ini sampai itu. Ya. Baik, sekarang kita lanjutkan masih pada pembahasan Al-Quran. Kali ini menjelaskan tentang sifat-sifat yang dimiliki oleh Al-Quranul Karim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa qad wasafahu Allah Ta'ala fi awsafin katsirah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mensifati Al-Quran dengan sifat-sifat yang banyak. Tadullu ala 'azamatihi, yang menunjukkan keagungan Al-Quran. Wa barakatihi, barokahnya Quran. Wa ta'thirihi, pengaruh Al-Quran. Pengaruh pada hati, pengaruh pada jasad, pengaruh pada amaliyah. Wa syumulihi, dan cakupan Al-Quran yang luas. Wa annahu hakimun
dan bahwasanya Al-Quran sebagai hakim ala ma qablahu minal kutubi, sebagai hakim yang memutuskan kitab-kitab sebelum Al-Quran. Jadi setelah itu beliau membawakan sekian banyak ayat yang menerangkan tentang sifat-sifat Al-Quran. Para jemaah semua, masalah ini diangkat atau dibahas oleh mu'allif rahimahullah, tujuannya adalah untuk menanamkan rasa sifat, menanamkan rasa percaya kepada kitab suci Al-Quran. Yang pertama di atas, pada pembahasan yang lalu, Allah Ta'ala yang menjaga Al-Quran ini. Tidak mungkin ada penambahan, tidak mungkin ada pengurangan, tidak mungkin ada perubahan. Itu jaminan langsung dari Allah. Dan yang kedua sekarang ini, Al-Quran itu disifati dengan sifat keagungan, keberkahan, dan yang semisal. Artinya, kaum muslimin harus yakin seyakin-yakinnya tentang kebenaran Al-Quran sebagai kitab suci yang valid. Itu katanya. Yang valid. Jangan gula-gula. Tentang sanadnya sampai kitab sekarang ini, sampai yaumul qiyamah nanti. Tentang masalah isi kandungannya, tentang suratnya, tentang ayatnya, tentang harokat-harokat dan segala macamnya itu. Jangan ragu-ragu. Itu semuanya benar. Tidak pernah berubah sedikit pun. Sepanjang zaman sepanjang masa sampai hari kiamat. Ayat ini sebagai bantahan Rasulullah kepada sebagian pihak yang meragukan tentang validasi Quran. Validasi Al-Quran. Siapa lagi? Siapa lagi? Syiah. Syiah kan dia punya mushaf sendiri. Khawarij itu udah mikir kayak gini. Khawarij mikirkan mengafirkan orang. Tak bilang. Oh, mana khawarij? Zaman sekarang ini. Zaman sekarang. Cil. Nah, ini dari pihak liberalisme. Ini yang punya pemahaman meragukan tentang kevalidan Al-Quran. Allah SWT. Sehingga jangan ragu-ragu. Percaya akan kebenaran Al-Quran dari semua sisi. Baik. Sekarang saya bacakan satu persatu ayat Al-Quran yang disebutkan mu'allif rahimahullah yang menyebutkan tentang sifatnya Al-Quran. Ayat yang pertama. Qala Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hijr ayat yang ke-87. Wa laqad atainaka sab'an minal matani wal Qur'an al-azim. Yang artinya, dan sungguh kami telah menganugerahkan, mendatangkan kepadamu wahai Nabi, sab'an minal matani, sab'ul matani, dan Al-Quran yang agung. Dalam ayat ini Allah Ta'ala mensifati Al-Quran dengan dua hal. Yang pertama, Al-Quranul Azim, saya katakan. Al-Quran yang sangat agung, namanya Al-Rumah, keagungan Al-Quran. Agung kitab sucinya ini,
agung di sisi Allah, agung di hati-hati kaum muslimin. Itu yang pertama. Quranun azim. Yang kedua, yang belum dibahas cukup panjang. Al-Quran disebut dengan sab'ul matani. Sab'ul matani itu ialah 7 ayat yang diulang-ulang. 7 yang diulang-ulang. Sab'ul 7 al-matani yang diulang-ulang. Sehingga sab'ul matani. Baik. Di sini para ulama kita mereka berbeda pendapat apa yang dimaksud dengan sab'ul matani. 7 yang diulang-ulang. Mutawakan semuanya atau yang rojer saja. Nah, tawar ya. Dibawakan semuanya atau yang rojer saja. Semuanya. Semua. Nah, transport angin. Yang harus saja, yang lainnya disinggung. Ya. Gitu ya. Dari perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang sab'ul matani, pendapat yang rajih ialah bahwasanya sab'ul matani adalah Al-Fatihah. Adalah Al-Fatihah. Ya. Al-Fatihah itu berapa ayat? 7. Satu. Al-Fatihah itu sudah dibaca berulang-ulang setiap kali sholat. Ya Pak ya? Setiap kali sholat, bukan setiap kali kirim. Setiap kali sholat. Ya. Para penonton. Tentang masalah pendapat ini ada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa arba. Riwayat Bukhari dari Abu Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda. Kata beliau, Ummul Quran hiya sab'ul matani wal Qur'anul azim. Ummul Quran apa itu? Al-Fatihah. Kalau Ummul Quran Al-Fatihah. Ummul Quran itu ialah sab'ul matani dan Quran yang agung. Ya, hadisnya. Al-Fatihah. Ini adalah pendapatnya jumhur mufassirin, mayoritas ahli tafsir. Ini pendapat yang dirojihkan oleh Al-Imam Tabari dalam tafsirnya, juga Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, juga Al-Imam Syaukani dalam tafsirnya. Kenapa ada hadisnya? Lagi hadis. Ini harus ya. Sab'ul matani. Ada pendapat yang lain. Saya bawakan satu saja. Ada yang mengatakan sab'ul matani itu ialah 7 surat terpanjang Al-Quran. Apa ya? Yang panjang. Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah. Betapa? Lalu Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-Isra, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah. Lalu Al-An'am,
At-Taubah. Yang ketujuh ini Al-Anfal plus At-Taubah. Sejak. Karena itu Al-Anfal selesai, maka dia akan semangat. Langsung At-Taubah. Itu 7 surat yang terpanjang dalam Al-Quran. Ini pendapat yang kedua. Ada lagi yang berpendapat yang namanya Sab'ul Masani itu ialah semua Al-Quran. Jadi semua Al-Quran dikatakan sebagai Sab'ul Masani. Ala kulli hal ya Rasyid pendapat yang mana? Ayat yang kedua. Surat Qaf ayat yang pertama. Qaf wal Qur'anil Majid. Qaf dan demi Quran yang Majid. Quran yang sangat mulia. Quran disebut dengan Al-Majid. Wa qala ta'ala, Allah mengatakan dalam firman-Nya, Kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Wa hadza itu isyarat besar. Ini adalah kitab anzalnahu mubarakun, kitab yang kami turunkan berkah. Kitabun mubarak, kitab yang penuh berkah. Kata-kata hadza ini menunjuk ke kitab apa? Kitab apa? Jawabannya kepada Al-Quran. Kata-kata hadza itu isyaratun ila Al-Quran. Itu yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Tabari dan al-tafsir yang lainnya. Tanya, barakallahu fikum. Al-Quran. Saya sama itu. Saya tidak lompat ya. Iya, ini bagus kan kok. Nanti orang lain tadi coba lagi. Yang di atas tadi, Rasul. Ya. Mereka ini foto dulu. Yang harus lagi, lagi. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Apa jangan saya? Saya selangnya ini. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Kitab kami turunkan kepada engkau wahai Rasul mubarak, kita yang berkah, supaya mereka mentadabburi ayatnya dan supaya ulul albab itu ingat. Kata-kata kitabun mubarak ialah Al-Quran. Itu tafsirnya Al-Tabari dan juga yang lainnya. Dalam ayat ini Allah mensifati Al-Quran dengan mubarak. Mubarak. Al-Quran adalah kitab yang membawa berkah. Berkah duniawiyah, berkah ukhrawiyah. Ya, kalau berkah duniawiyah membuat sejahtera kehidupan orang-orang yang membacanya dan mengamalkan kandungannya. Berkah ukhrawiyah ialah surga. Nah, yang kedua, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Ini kata-kata hadza itu ditafsirkan dengan Al-Quran. Kata-kata hadza isyarat Al-Quran. Itu tafsirnya Qatadah. Tafsir Qatadah. Memang kata-kata hadza itu isyarat kepada Al-Quran. Al-Quran ini adalah kitab yang kami turunkan dan dia berkah. Kitab mubarak yang berkah. Fattabi'uhu, maka ikutilah ia. Wattaqu, dan bertakwalah kepada Allah, semoga Allah dirahmati olehnya. Sudah disifati dengan kitabul mubarak yang penuh dengan berkah. Nah, di sini dalam ayat ini barakallahu fikum ada perintah untuk ittiba'ul Quran. Fattabi'uhu, ikutilah. Ittiba' Quran itu dengan cara membacanya, membacanya, mengisikan semuanya, mengamalkannya. Barakallahu. Ayat yang berikutnya lagi. Innahu laqur'anun karim. Sesungguhnya kitab ini adalah Quran yang mulia. Disebut dengan karim, mulia. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Al-Isra ayat 9. Sesungguhnya Quran ini yahdi, memberikan bimbingan lillati hiya aqwam, kepada perkara yang lebih lurus.
Kata-kata aqwam maknanya al-jadid, yang lebih lurus. Wa ahdal, yang lebih adil. Wa aswab, lebih benar. Kata-kata aqwam 3. Lurus, adil, benar. Pada waktu ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi dan Al-Imam Asy-Syanqiti dalam tafsirnya masing-masing. Sesungguhnya Quran ini memberikan bimbingan kepada perkara yang lebih aqwam, lebih lurus, lebih adil, lebih tepat atau benar. Barakallahu. Ayat ini mengenai secara global itu menerangkan tentang bimbingan Quran untuk semua hal. Semua bimbingan Quran dan semua hal itu pasti yang paling tepat, pasti yang paling adil, pasti yang paling lurus. Dalam semua hal, dalam perkara akidah, dalam perkara ibadah, dalam perkara akhlak, dalam perkara muamalah, dalam perkara hukum had, dalam urusan duniawi, urusan agama, akhirat, semuanya lebih bagus, lebih lurus, lebih tepat, lebih adil. Ayat ini kan lagi panjang uraian. Nanti bisa menguraikan satu persatu bimbingan Islam. Satu persatu bimbingan Islam. Kemudian menggunakan ayat ini, kamu terangkan sisi keadilannya, sisi kebenarannya, sisi lurusnya, sisi berkahnya, sisi manfaatnya di zaman sekarang. Para menggunakan ayat ini. Atau mengambil misalkan bimbingan masalah akidah. Kamu katakan inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Kamu kupas bagaimana adilnya akidah Islam, lurusnya akidah Islam, tepatnya akidah Islam, maslahatnya akidah Islam. Terus ibadah juga begitu, akhlak juga begitu, muamalah juga begitu, sampai hukum hadis juga begitu. Yang terakhirnya yang banyak digoyang sama banyak pihak. Mereka mengatakan hukum had Islam itu bercampur. Ya. Mosok maling sedikit potong tangan. Sedikit itu di dalam fikih Islam ada ketentuan rubul dinar. Kalau mencuri lebih dari 1/4 dinar itu potong tangan. Sebab dinar paling tinggi Pak. Katanya Pak. Saat dinar terjadi dulu. Seharusnya itu berapa? Ya, anggaplah 1 dinar itu 1 gram emas lah, ya. 300 apa? Anggap 300.000. Ini 1/4-nya, Nah, mencuri senilai 75.000 lah kira-kira. Potong tangan. Nah, bukan nilainya. Ini yang banyak diragukan oleh banyak pihak. Kejam Islam itu. Tidak membawa kemaslahatan, tidak berperi kemanusiaan dan berperi akhirat. Masuk nyuri maling 75.000 berlawangan. Boleh tangan dilarang. Nggak ada yang dibalik. Itu kata mereka. Dibantah oleh para ulama. Ini sudah zaman dahulu kala muncul. Sekarang semarang juga orang-orang seperti itu. Dibantah oleh para ulama, dibawakan dengan ayat ini. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Dibawakan kemaslahatan hukum hak potong tangan itu. Kemaslahatannya, keadilannya, keberkahannya untuk ibadah, untuk hamba Allah. Yang panjang lebar mengupas masalah ini, Al-Imam Asy-Syanqiti rahimahullah dalam tafsirnya Al-Wahul Bayan. Saya katakan kalau maling 75.000 cuma dikasih penyuluhan, besoknya lipat 750.000 maling lagi. Kalau maling segitu dikasih penyuluhan dan apa lagi kira-kira? Bimbingan nanti lipat kata 7 juta setengah. Kalau maling begitu di penjara sehari, dimasukkan di LP lembaga
pemasyarakatan tadi itu. Nanti begitu keluar jadi 75 juta. Terus. Seseorang yang tadinya maling kacangan, dan hidup dimasukkan di penjara, jadi maling langkakan. Ya, dikarenakan gaulnya sama para sekarang kita perjalanan baik-baik. Ada orang maling sesuai dengan standar syariat, 1/4 dinar potong tangan, jel 1. Ini membuat orang gila maling atau membuat orang semakin senang maling. Terserah. Terserah. Ditunggu lumayan boleh tangan biji. Kemana-mana 70.000 modal tangan 1. Yang mikir. Apalagi hukum had itu disaksikan banyak orang. Di depan namanya ramai. Potong tangan. Ngeri. Oh, jorek. Yang mana ini masih. Jelas ya. Sang pelaku jelas dengan itu. Orang lain yang menyaksikannya sudah jelas dengan itu. Itu lebih dengan Islam. Saya potong tangan 1. Maling mana? Siapa namanya? Potong lagi. Yang tangan sebelah mana? Sikunya ini. Tadi kan dipotong saya pergelangan tangan. Terus. Nyolong lagi. Maling lagi, Pak. Potong lagi. Potong sama apa? Kanan sampai siku. Karena kalau dia jalan itu apa yang ini masuk itu bilang begini. Kita lihat kali 2 kali. Gitu. Sampai kali yang apinya. Masya Allah. Itu gimana Pak? Oh, tadi ya, Masya Allah. Nah, saya mengatakan yang pertama tangan kanan, yang pulang di ini. Khusus wajah. Masya Allah. Terus orang yang akal sehat, kenapa kalau mau lagi? Ya itu masih maling juga. Terus naik ke atas. Terus sampai habis tangan kiri. Allah. Itu tujuannya supaya jerah. Bukan membahas masalah harga tangan 75.000. Tapi untuk jerah. Untuk memberikan teladan bagi orang lain. Maka Allah mengatakan sebenarnya walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Bagi kalian ada kehidupan sejahtera pada hukum qisas bagi orang-orang yang taat. Kasih itu nggak ada yang lagi. Orang yang senang-senang selalu menjahit, raja mati. Kita mau punya lagi. Cerai. Soalnya begitu. Ringkasnya apa? Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya. Ini ayatnya global. Jadi kamu rinci satu persatu dari hukum-hukum yang ada menggunakan ayat ini. Ayat ini singkat tapi syarahnya, tafsirnya sangat panjang yang menerangkan tentang pilihan Islam terbaik, paling adil, paling lurus, paling tepat, bermanfaat, berhikmat, berdoa. Ayat yang berikutnya. Wa qala ta'ala, Allah juga mengatakan dalam firman-Nya, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabal." Kalau seandainya Al-Qur'an ini kami turunkan di atas gunung, la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyiatillah, niscaya kamu akan melihat gunung itu khashi'an tertunduk, mutasaddian retak min khasyiatillah, karena takut kepada Allah. Wajilkal amsal nadribuha linnas, dan permisalan itu kami buat untuk umat manusia, la'allahum yatafakkarun, semoga mereka mau berpikir. Ayat ini dibawakan oleh rahimahullah untuk menerangkan tentang tafsir pengaruh Al-Quran kepada makhluk. Al-Quran diturunkan kepada gunung yang segede itu.
tinggi, menjulang, besar. Ketika turun Quran kepada gunung ini, langsung khusyuk, tunduk, petak saja. Itu gunungnya. Yang khasyatillah karena rasa kepada Allah. Itu namanya takdir pengaruh Quran kepada makhluk. Itu gunungnya. Tapi subhanallah, turun kepada manusia kecil, lemah, kok gak khusyuk-khusyuk, kok gak pecah-pecah, karena takut kepada Allah. Tuhan saya kan Allah. Mestinya kan seharusnya gunung yang sebesar itu saja khusyuk dan retak karena khusyatullah, mestinya apa? Manusia yang lemah, yang kecil ini pun juga demikian, lebih khusyuk lagi, lebih takut kepada Allah, bergaul Allah. Allah Tuhan. Masalahnya kan, kalau gunung itu kena pajak, bukan mukawam, tidak punya hawa nafsu, tidak punya syahwat. Tapi kalau manusia itu mukawam, ada hawa nafsunya, ada syahwatnya. Sehingga banyak faktor-faktor penghalang yang membuat dia tidak bisa khusyuk dengan Al-Quran. Allah Tuhan. Saya mau tanya ini sama Abu Zumba. Disebutkan dalam ayat ini gunung itu khusyuk dan retak. Gunung itu khasyatullah, punya rasa kepada Allah. Ini maknawi atau hakiki? Makna hakiki atau makna kiasan? Kalau hakiki ya apa? Kalau kiasan berarti ada takwilnya. Gunung benda padat. Ya, yang namanya khusyuk itu untuk orang yang hidup. Yang namanya punya khasyah, rasa takut punya hidup. Nah ini benda padat. Maknanya hakiki ataukah makna? Itu pada susunya apa ya? Hakiki, gimana? Hakiki. Sebenarnya. Hakiki. Gunung bisa punya khasyah. Gunung bisa khusyuk. Itu sih. Gunung erupsi berikan sang khasyah itu. Retak. Kalau erupsi itu sebagai pasukan Allah untuk terus ini. Ya, hakiki tadi. Bukan mahal, nggak punya takwil ya. Nah, suruh menampilkan susah. Kalau gampang ada takwilnya berarti. Nah, sebagai faedah, prinsipnya Ahlussunnah wal Jamaah barakallahu fikum, ketika membaca ayat-ayat yang semacam ini, itu mereka maknakan secara hakiki. Yang benda padat itu punya rasa. Ada khasyatullah, ada kekhusyukan dan segala macamnya. Itu hakiki. Allah Maha Kuasa dalam hal yang semacam ini. Hanya saja manusia tidak tahu bagaimana hakikat. Ya, yang dalam pahala firman. Ada batu yang menggelinding. Dan yang retak memancarkan air dan segala macamnya. Adalah min khasyatillah. Itu hakiki. Batu-batu itu punya khasyah kepada Allah. Tapi manusia yang dia nggak tahu bagaimana. Jika ketika Allah berkatakan dalam Al-Quran bahwa semua yang ada di muka bumi ini bertasbih kepada Allah. Walakin la tafqahuna tasbihahum, tapi kamu tidak paham tasbih. Itu kata para ulama, tasbih bilisanil maqal. Tasbih dengan lisan. Ya
betul-betul bertafsir hakiki. Tapi kita tidak paham keikiyah hakikat tafsir. Saya mengatakan bukan dengan lafaz itu tafsir dilisani hal pada dengan hal. Dengan keadaan dia itu sudah menunjukkan tafsir mereka. Tidak, kita katakan hakiki tafsir dengan lisan dan lafaz betul dengan lafaz bertafsir kepada Allah. Tapi kita tidak paham tafsirnya. Itu prinsip Ahlus Sunnah. Yang menyelisih bab ini itu kaum Mu'tazilah. Orang-orang rasionalis yang menilai gak mungkin pendapat dan punya khasiat. Gak mungkin itu mereka. Memang pakai akal. Ahlus Sunnah pakai ayat, pakai hadis, pakai iman. Jadi anteng. Paham ya? Ayo, terusnya lagi. Ayat yang berikutnya lagi. Wa idza ma unzilat suratun, dan apabila diturunkan sebuah surat, faminhum man yaqul, di antara mereka ada yang mengatakan, ayyukum zadatu hadhihi imana, siapa di antara kalian yang bertambah imannya dengan surat ini? Fa'amal ladina amanu, adapun orang-orang yang beriman, fazadathum imana, maka surat tadi menambah iman mereka. Wahum yastabshirun, dan mereka pun berbahagia, bersukacita dengan turunnya surat di atas. Wa amal ladina fi qulubihim maradun, adapun orang-orang yang di hati mereka ada penyakitnya, itu namanya penyakit syubhat atau penyakit syahwat. Fazadathum rizqan ila rizqihim, maka surat tadi menambah kerendahan mereka atas kerendahan mereka sebelum ini. Jadi itu kerendahan, kehinaan yang mereka beriman. Nggak tambah iman, tapi tambah jadi. Wa madu wa hum kafirun, mereka pun mati dalam keadaan. Ayat ini barakallahu disebutkan oleh ahli untuk menerangkan tentang takdirul Quran. Al-Quran itu punya takdir, punya pengaruh. Sekarang pengaruh apa ini? Pengaruh apa ini? Pengaruh pada iman, pada hati orang. Kalau yang tadi pengaruh pada gunung. Paham ya? Yang ini pengaruh pada hati. Iman itu punya pengaruh pada hatinya kaum mukminin. Apa pengaruhnya? Menambah keimanan. Semakin membaca ayat, semakin tambah imannya. Semakin banyak yang dia baca, semakin tinggi keimanannya. Terus itu pengaruh pada hati iman yang beriman. Tapi kalau iman yang kafir, sudah pengaruh. Jadi nggak ada iman. Allah maka Allah ketika dibacakan ayat Al-Quran, ketika kita mendengarkan ayat Al-Quran, maka dicek hatinya masing-masing terpengaruh atau tidak. Kalau terpengaruh, tambah khusyuk, tambah imannya, berarti imanmu sudah mengajar. Tapi ketika dibacakan santai-santai saja, tidak berpengaruh sama sekali. Perlu diservis imannya, berarti imannya lagi turun. Ya, imannya lagi turun, lagi merosot. Servis, perbaiki lagi supaya mengingat iman kamu tadi. Itu di antara syarat untuk mengetahui naik turunnya iman. Kamu paparkan hatimu kepada Al-Quran. Kok berpengaruh? Iman tersebut. Tambah lagi. Kok gak pengaruh? Lain. Lainnya harus diperbaiki. Nah, itu berikutnya lagi. Harus sampai hatam semua ayat. Berarti hatam satu. Ayat yang berikutnya lagi. Wa uhiya ilayya hadzal Qur'an
li'unzirakum bihi wa man balagh wa uhiya ilayya, dan diwahyukan kepada aku hadzal Qur'an, Al-Qur'an ini, li'unzirakum bihi, supaya aku memberi peringatan kalian dengan Qur'an ini. Kata bihi ayat Qur'an. Wa man balagh, dan orang-orang yang sampai kepadanya peringatan ini. Ayat ini menerangkan kepada kita bahwa inzar memberikan peringatan kepada umat itu dengan Al-Quran. Itu pun juga mati sebagai hujjah, dalil yang menunjukkan tentang takdir pengaruh Al-Quran. Al-Quran itu di antara pengaruhnya ialah memberikan inzar, peringatan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. Al-Quran ayat ke-22. فلا تطع الكافرين, maka kamu jangan mentaati orang-orang kafir. Wajahidhum bihi, dan berjihadlah kamu melawan orang-orang kafir itu bihi, dengannya, jihad dan kabira, dengan jihad sangat. Dan sekarang ada kata bihi, wajahidhum bihi, perangilah, berjihadlah melawan orang kafir bihi, dengannya. Itu kembali kepada apa? Dengannya itu apa? Ada banyak tafsir. Banyak tafsirnya para ulama tentang bahwa itu balik mana? Nah, pendapat yang rajih barakallahu fikum, kata-kata bihi ayul Quran. Sehingga maknanya kamu jangan mentaati orang kafir dan berjihadlah melawan orang kafir dengan senjata Al-Quran. Jihad menggunakan Quran melawan orang kafir. Ini penafsiran Ibnu Abbas. Ini penafsiran Ibnu Abbas di dalam Quran, dan pendapat yang dirajihkan oleh Al-Tabari, Ibnu Katsir, dan Asy-Syaukani rahimahullah. Jadi bukan jihad itu Quran. Jihad dengan Quran melawan orang kafir. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya? Kalau pakai pedang, belajar tepat leher mereka. Ini sebagai tafsir. Ada yang menafsirkan jihad di Islam, berjihad dengan Islam. Maknanya mendakwakan Islam kepada orang kafir. Nah, juga jihad dengan Quran melawan orang kafir. Gimana maknanya? Masuk aja, apa maknanya? Harus berpikir. Kalau melawan orang kafir dengan pedang, ya perang fisik. Melawan orang kafir dengan Islam, mendakwakan Islam. Nah, kalau melawan orang kafir dengan Quran, ya. Perhatian apa? Mau tahu? Islam tadi juga begitu. Yang ada unsur jihad-jihadnya gitu. Ya kan jihad dengan Quran. Allah Musta'an. Gimana lagi? Gimana lagi? Mau apa? Ya Quran unsur jihadnya apa? Jihad dengan Quran. Ini jihadnya khawaf, jihadnya orang khusus. Orang-orang jadi dari syariat. Jadi ya, ada yang perlu pemasaran. Ini dengan Quran. Gimana lagi? Nah, belakang ini harus disertakan ini, masalah kulit dan ini. Jangan tuh, Pak. Apa maknanya jihad melawan orang kafir dengan Al-Quran?
Ayo Pak. Jadi kata kasih contoh. Tafsir yang kedua, kata-kata bihi itu dengan pedang. Maka jelas maknanya kan, jihad dengan pedang artinya apa? Perang fisik. Ada lagi yang menafsirkan bihi aidil Islam. Jihad dengan Islam artinya apa? Mendakwahkan Islam kepada kafir. Yang ini tafsir yang kita bacakan ini jihad dengan Al-Quran melawan orang kafir, Pak. Memanfaatkan kitab yang lain tafsir. Gimana? Memanfaatkan kitabnya orang kafir ini? Mematahkan. Jadi kitab tafsir misalnya jadi kitab Injil ya. Kitab Injil itu diceritakan dari Al-Quran. Al-Quran. Artinya semua argumen mereka itu dari kitab samawinya mereka itu patahkan kepada Al-Quran. Tidak ada unsur dakwah ini Pak ya. Dengan Al-Quran. Masya Allah. Ini penting kalau memungkinkan ya. Ada unsur jihad-jihadnya ini. Labas. Tetapi yang disebutkan oleh para ahli tafsir ketika menjelaskan makna jihad melawan orang kafir dengan Quran, maknanya adalah kita diperintahkan untuk membacakan kepada orang-orang kafir ayat-ayat yang berisikan teguran keras, celaan keras, tikaman keras pada mereka. Ayat itu kan ada ayat-ayat yang sifatnya bantahan, ada yang sifatnya pemaparan, gitu ya. Ada yang lembut, ada yang tegas. Bentuk jihad melawan orang kafir dengan Quran itu bacakan yang keras tentang ngerinya kekufuran, celahnya kekufuran, teguran keras kepada orang kafir, ancaman bagi orang kafir, yang kayak gitu ya. Dalam bahasa sendiri berbentuk jihadnya. Jadi seakan-akan menikam mereka dengan ayat-ayat tersebut. Nah ini jihadnya orang khusus. Ini tugas para ulama dan para ahli ilmu. Karena ini kan sekarang orang masyarakat biasa nggak boleh terjun dalam dunia ini. Mereka cuma terjun perang fisik. Kalau dalam hal ini itu tugasnya para ulama. Perintah yang pada Allah ini sudah menerapkan mereka pengaruh Quran. Quran dipakai untuk sebelumnya Quran dipakai untuk injar memberi peringatan. Quran. Hingga dua ayat lagi. Wa qala ta'ala dan Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai' wa huda wa rahmatan wa busyra lil muslimin." An-Nahl 29. Yang artinya wa nazzalna 'alaikal kitab dan kami turunkan Alkitab ini, Al-Quran kepada kamu wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, tibyanan likulli syai' sebagai penjelas untuk segala sesuatu. Ini sifatnya pertama. Quran itu menjelaskan segala sesuatu. Kata-kata syai' itu umum semua hal. Duniawi, dini, ukhrawi. Akidah, ibadah, muamalah, akhlak, semuanya diterangkan dalam Al-Quran. Mudah berarti. Wah, saya kepingin belajar ilmu kedokteran. Dengan Quran, dibahas tentang itu Nabi. Wah, saya kepingin belajar tentang kenegaraan. Terus fraksi kenegaraan. Quran hanya. Saya kepingin jadi orang yang pandai peperang, mengerti tentang peperangan. Pakai, harus jihad. Mau dengan ya? Saya kepingin praktisi hukum. Pokoknya dan dalam Quran dibahas tentang masalah ahkam, masalah Allah,
masalah usul, semua yang berkaitan dengan masalah hukum. Ada peranan saya lengkap. Saya kepingin jadi bisnismen sukses. Oh, lebih banyak lagi dalam Al-Quran dibahas dalam dulu. Sekali, kemana? Oke, jadi apa tu? Tidak? Suami yang sukses. Oh gitu, ya para gitu. Hafal kitabnya. Kitab yang sebelumnya dari Al-Munasai itu bisa itu kan syarah atau tafsir atau ayat itu. Ayat wa'ashiruhunna bil ma'ruf dan rumah tangga dengan istri kalian dengan cara yang ma'ruf. Itu ditafsirkan dalam satu kitab yang hafal sudah tegak mana. Lalu katanya. Oh, oke. Gimana? Oh, ada dia pertanian dulu, bukan istilah itu. Bukan bisnis, pertanian lah, perkebunan lah, permakanan, segala macamnya itu ada. Gimana? Teknologi. Dari apa? Semuanya ada dalam Al-Quran. Astronom. Semua. Ya mungkin yang kaki dan yang besar ya. Yang haram-haram dilarang. Semuanya ada. Dengan ini, Tibiana di Indonesia. Al-Quran itu menerangkan segala sesuatu. Cuma perlu dijelaskan. Penjelasan Al-Quran itu ada beberapa macam. Sekarang tahu kualitasnya. Penjelasan Al-Quran ada beberapa macam. Yang pertama, Al-Quran menjelaskan secara langsung. Al-Quran menjelaskan secara langsung hukum sesuatu. Dan nasnya langsung. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran. Keharaman-keharaman yang ada itu. Urimat alaikumul maitatu wad-damu walahmul khinzir. Itu kan saja diharamkan agar kalian memakai cara, babi dan segala macamnya. Itu langsung dijelaskan dalam Al-Quran. Jelas. Mau ya? Yang kedua, Al-Quran menjelaskan sesuatu dengan membimbing kita kepada referensi penjelasan. Oh ya, tentu penjelasannya ya, Al-Quran membimbing kita kepada referensi rujukan penjelasannya. Artinya apa? Tidak langsung, tapi dialihkan. Dan kesukaan ini, dan kesukaan ini. Rujukan tadi, penjelasan apa bisa? Di antara referensi yang disebutkan dalam Al-Quran, yang pertama ialah sunnah. Allah mengatakan wa anzalallahu alaikal kitaba wal hikmah. Allah turunkan kepada kamu al-kitab, Al-Quran, wal hikmah. Hikmah itu maknanya adalah sunnah. Sunnah sebagai referensinya. Al-Quran tidak langsung menerangkan, tapi lihat sunnahnya Rasul. Dalam sunnah itulah akan diterangkan segala sesuatu. Karena sunnah fungsinya adalah menjabarkan Al-Quran. Kalau ingin pembahasan kaifiyah salat rinci dalam sunnah, membahas tentang kaifiyah zakat rinci dalam sunnah, membahas tentang kaifiyah haji rinci dalam sunnah, kaifiyah siam rinci dalam sunnah. Semua rincian dalam sunnahnya Rasul alaihi salatu wassalam. Amin. Ini referensi pertama. Referensi yang kedua ialah ahlul ilmi, para ulama. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Tanyakan kepada para ulama kalau kamu tidak tahu. Referensi.
Rinciannya keterangannya para ulama dalam semua bidang duniawi, dini, ukhrawi, kembali pada ahlinya. Harus sebuah kisah menarik. Disebutkan sama Syekh Nu'uthaymin rahimahullah menukil dari sebuah kitab. Jadi ada seorang muslim sedang makan di restoran. Tiba-tiba ada seorang Nasrani yang imannya muslim tadi gitu ya. Datang Nasrani kepada muslim tadi. Betul, Quran itu menerangkan segala sesuatu. Oh iya, kata Bunda. Kalau bisa saya sama kamu, sebutkan dalam Al-Quran yang menjelaskan bagaimana cara bikin masakan kalian yang kamu makan sekarang ini. Waduh, ini gak ngerti ilmunya, bingung kamu. Iya ya, kau nol. Untuk ada ayatnya bikin tongseng caranya begini, tidak ada ya. Tidak ada ya. Tapi subhanallah muslim tadi itu berilmu. Dia bilang ada. Dalam Al-Quran ada penjelasan bagaimana cara membuat masakan ini. Ada. Ya. Bagaimana ini? Kita ambil kopinya. Kopi ini. Dan dia mengatakan sif lana kaifatas nak menghadapkan. Nah, kamu tahu mereka ini bagaimana cara kamu membuat masakan. Apa kopinya? Ini dulu, baru ini, baru itu, gini. Jadi makanannya. Selesai. Kalau saya muslim, Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Fas'alu ahlan dzikri in kuntum la ta'lamun." Tanyakan kepada ahli dzikri para ulama kalau kamu tidak tahu. Saya para ulama itulah keterangannya Al-Quran. Kata Nasrani. Artinya orang tadi itu pergi. Nah, kalau kembali. Sayangnya. Dalam semua bicara. Kalian. Sehingga dalam semua zaman, semua masa, ini digunakan. Jadi bukan keterangan langsung, tapi menunjuk kepada referensi penjelasan. Ringkasnya apa? Al-Quran itu didianan likulli syai' menjelaskan segala sesuatu apa boleh kamu inginkan. Kemudian yang berikutnya Huda sebagai petunjuk bimbingan, Rahmah sebagai rahmat, Bushra lil muslimin sebagai pergembiraan kaum muslimin. Ayat yang terakhir. Wa qala ta'ala, Allah mengatakan firman-Nya, "Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq." Dan kami turunkan kepada Rasul kitab suci Al-Quran bil haqq dengan benar. Musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab, yang membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, wa muhaiminan alaih, dan yang menghukumi, muhaimin yang menghukumi kitab-kitab sebelumnya. Fahkum bainahum bima anzalallah, maka hukumilah antara mereka dengan apa yang Allah turunkan. Menurut kita sebagai musaddiq membenarkan kitab-kitab sebelumnya sekaligus sebagai hakimnya yang menghukumi kitab-kitab sebelumnya. Maka segala sesuatu dari buku-buku sebelumnya yang sesuai dengan Quran diterima. Kalau yang pilih ini ditolak. Paham ya? Patokannya apa? Al-Quran diterima. Jadi cinta. Ini ayat yang terakhir di bawah Mu'alif rahimahullah yang menerangkan pada kita para hukum sifat Al-Quran Al-Karim sedemikian agung dan besar. Maka bila Al-Quran Al-Karim sedemikian besar dan agung pensifatannya, maka tentunya sangat-sangat diakui kebenaran dan kevalidannya. Dan tentunya para itu sangat-sangat diperhatikan oleh para ulama ilmu-ilmu yang berkaitan tentang Al-Quran ini. Tidak akan agung. Masya Allah. Cukup ikhwan sekarang kan. Saksikan persis ngomong. Masya Allah.
Ya. Ada yang berikutnya, insya Allah bahas pada pertemuan yang berikutnya. Insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah.